Halo Bapak Ibu, ketemu lagi di materi mesin abstrak, di mana contohnya sekarang adalah mesin kata. Nah, untuk kita bisa menjalankan mesin kata, kita harus tahu definisi dari kata sendiri itu apa gitu. Jadi kata adalah di sini definisinya adalah kumpulan huruf yang dibatasi oleh spasi atau titik. Ya, jadi kumpulan huruf yang dibatasi spasi atau titik sebagai end of process itu adalah disebut sebagai kata. Nah, ini seperti materi minggu lalu tentang mesin karakter, tapi kalau sekarang yang diproses per prosesnya adalah sebuah kata dengan definisi yang sebelumnya tadi. Jadi kumpulan karakter yang dibatasi spasi atau titik. Nah, di sini ada beberapa istilah dan tombolnya. Ada ini current kata ya. Kemudian start kata, nyalakan mesin dan masuk satu kata. Ada reset kata, itu ngosongin string current katanya. Kemudian increment kata itu maju satu kata. Kemudian menampilkan C katanya ya, mengambil C kata, kemudian mengambil panjang katanya, kemudian di sini ada lampu, ini EOP kata. Oke, misalnya ini adalah pitahnya. Pitah itu seperti minggu lalu sebuah string. Nah, misalnya kita pencet nih tombol start kata jeglek gitu ya. Nah, maka kata mesin akan masuk di sini sebagai current kata. Kemudian, kalau misalnya kita pencet reset kata, maka current katanya kosong karena dihapus. Kalau kita pencet increment kata, maka masuk lagi satu kata. Jadi kalau tadi mesin, sekarang kata gitu. Kalau kita pencet get kata, maka di sini akan keluar kartunya dari current kata. Di sini ada keluar kata. Kemudian kalau kita pencet get panjang kata, nah ini sama dengan strlen ya. Strlen mirip seperti itu. Nah, jadi kalau current katanya adalah kata, maka panjang katanya adalah 4. Nah, kemudian kalau ditemukan titik, maka lampu EOP akan menyala. Dung ting dung ting dung ting gitu. Nah, ini kode programnya. Di sini ada variabel global dari mesinnya sendiri. Aturan mainnya sama ya, nggak boleh ngoprek dalamnya mesin. Jadi aturan main tetap seperti mesin karakter. Ini hanyalah contoh tambahan untuk memperkuat konsep seperti apa mesin abstrak itu. Nah, jadi sini ada indeks untuk berjalan di pita, ada panjang kata, ada si current kata. Di sini saya nyiapin sampai 50 karakter. Nah, ini untuk start kata, dimana indeksnya dimulai dari 0, panjang katanya 0. Jadi kalau ketemu blank, indeksnya maju. Berarti kalau misalnya awal dari kata itu blank-blank, maka di ignore ya, dilewat. Nah, kalau sudah bukan blank dan bukan titik, maka dimasukkan ke dalam current kata satu persatu karakter. Di sini ada perulangan di sini satu persatu karakter. Nanti akan dibatasi dengan blank atau titik. Nah, udah. Lalu karena di sini memasukkannya per karakter, maka diakhiri dengan karakter 0 di akhir. Seperti itu. Nah, ini untuk reset kata, kita nggak perlu ngosongin diblengin setiap karakternya, tapi kita tinggal ngeset panjang katanya 0 dan di indeks awal kita kasih karakter 0. Di situ aja maka sistem akan membaca dia sebagai string yang kosong. Nah, kemudian ada increment kata, mirip dengan start kata, cuman ini karena dia ada kemungkinan di tengah. Jadi kalau masih ketemu blank, bye ya, dilewat. Kemudian kalau bukan blank atau bukan titik, dimasukkan satu persatu karakternya kayak tadi. Kemudian untuk penanda stringnya berakhir atau katanya berakhir, maka diberikan karakter 0. Oke, ini untuk mengembalikan C kata. Kemudian ini untuk mengembalikan panjang kata. Nah, EOP kata dia akan menjadi true kalau ketemu titik, kalau bukan berarti false. Nah, ini contoh menampilkan isi pita per kata. Jadi di sini karena
pitanya adalah banyak kata ya. Jadi di sini saya set 300. Nanti kalian juga perlu perhatikan kalau misalnya mengerjakan soal harus sesuai dengan spesifikasi ini di set. Maka kalau 300 maksimal maksimal karakter yang bisa saya masukkan adalah 299. Dan saya pencet start kata, masuk satu kata kan. Nah, tinggal print. Kemudian selama belum EOP, udah print per kata. Jadi ini menghasilkan print per kata dari si pitanya. Jadi di sini nggak sama aturan mainnya sama di mesin karakter. Jadi nggak boleh ngoprek mesinnya dan nggak boleh ngakses indeks dari pitanya. Jadi tinggal mencet-mencet tombol main hanya tinggal mencet-mencet tombol sebagai usernya. Nah, ini kalau menghitung banyak kata dalam pita. Ya, sama ya, bagian atas start kata. Kalau belum EOP, maka jumlah katanya nambah 1 karena di sini udah maju 1, maka nambah 1. Increment kalau belum EOP nambah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian karena kalau dari melalui ini, maka kata terakhir itu kemungkinan belum terhitung. Jadi kita tambahkan if tambahan. Nah, kalian bisa ya tambahkan if tambahan di sini. Kalau yang kata terakhir itu panjang katanya lebih besar 0, berarti katanya nambah. Udah deh print si jumlah katanya. Nah, ini silakan dicoba ya Bapak Ibu. Dicoba dengan bahagia. Nah, misalnya hitung banyaknya kata yang mengandung minimal 3 huruf vokal menggunakan mesin kata. Jadi tidak semua kata dihitung. Jadi kalau si kata itu mempunyai 3 huruf vokal, maka itu baru dihitung. Hitung banyaknya kata yang memiliki panjang kata ganjil dengan menggunakan mesin kata. Nah, ini kalian bisa cek get panjang katanya ya. Jadi nggak semua dihitung juga. Tampilkan kata yang merupakan palindrom. Nah, ini kalian bisa nambah tombol apakah dia palindrom atau enggak, atau terserah sih mekanismenya. Tapi intinya adalah tidak mengakses langsung indeks dari pita pada main. Jadi itu adalah hak dari si mesinnya, seperti itu. Jadi kalau menambah tombol silakan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Terima kasih.